Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 627. Mengungkap semua kartu Trump. Di puncak gunung, banyak tatapan terfokus pada pemuda yang perlahan melangkah maju. Tatapan mereka mengandung ekspresi yang agak aneh. Lindong telah membuktikan kekuatannya yang luar biasa berkali-kali dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun dia hanya tampak berada di panggung 4 Yuan Nirvana di permukaan, semua orang dengan jelas mengerti bahwa kemampuan bertarungnya melebihi level itu. Dari cara mereka melihatnya, Lindong sudah memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Qin Tian. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan Qin Tian telah benar-benar dikalahkan. Bisakah Lindong benar-benar membalikkan keadaan? Lindong. Dari langit di atas, Cao Yu menundukkan kepalanya dan menatap Lindong. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan aneh saat dia tertawa pelan, "Aku telah menyaksikan pertempuranmu sebelumnya. Kamu tidak buruk tapi kamu masih bukan tandinganku. Saya akan menyarankan untuk tidak mencoba pamer." Lindong tersenyum dan menjawab, "Siapa yang tahu kecuali aku mencobanya? Apakah kamu tidak setuju? Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan kehidupan menyedihkanmu itu jika kamu mencobanya." Cao Yu tertawa. "Kakak Cao, mengapa kamu membuang-buang nafas pada bocah ini? Hanya 4 panggung Yuan Nirvana sebenarnya berani bertindak perkasa. Mengapa tidak menyerahkan dia padaku?" Pria feminin di samping Cao Yu memandang Lindong dengan cara yang aneh saat dia mengeluarkan tawa aneh. "Aku akan menanganinya." Cao Yu melambaikan tangannya. Matanya berhenti pada Lindong saat dia berbicara, orang ini tidak sesederhana dia muncul. Meremehkan dia akan sangat merugikanmu. Oh. Pria yang dikenal sebagai Chang Wei mengangkat alisnya. Dia jelas tidak setuju dengan kata-kata ini. Meskipun dia bukan salah satu praktisi top dalam generasi muda wilayah Shuan Barat, Lindong dan yang lainnya bahkan belum memasuki sekte super. Sementara dia di sisi lain telah berlatih di sekte super selama 2 tahun. Perhatikan yang lain saat membangun formasi. Cao Yu samar-samar memerintahkan sebelum perlahan melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya ke arah Lindong, menggulungnya sedikit sambil tertawa, "Lakukan. Izinkan saya untuk melihat berapa banyak ronde yang bisa Anda tahan melawan saya. Aku akan menyerahkan masalah mengganggu formasi kepada kalian." Lindong berbalik dan berbicara dengan Lan Ying dan yang lainnya. "Hati-hati." Lan Ying berbicara dengan khawatir. Jika Lindong juga dihabisi oleh Cao Yu, itu akan menjadi pukulan yang terlalu besar bagi moral mereka. Lindong tersenyum kecil dan mengangguk. Segera setelah itu, dia menghela nafas dalam-dalam. Kilatan tajam secara bertahap melonjak jauh di dalam matanya. Meniru Cao Yu, dia juga melingkarkan tangannya. "Lanjutkan. Izinkan saya untuk merasakan seberapa kuat Anda para ahli dari wilayah Shuan Barat." Cao Yu jelas sedikit kesal dengan sikap Lindong. Matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas melewati mereka. Benar-benar orang bodoh yang sombong. Cao Yu dalam hati mencibir. Tanpa basa-basi lagi, dia mengulurkan tangannya saat jarinya menekan ke ruang kosong. Bang! Tindakan yang tampaknya biasa-biasa saja ini menyebabkan kekuatan Yuan tanah mendidih dalam sekejap. Ruang kosong sekali lagi menjadi terdistorsi saat cahaya hitam monster melonjak keluar. Itu langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang memiliki aura tajam yang tak tertandingi saat merobek langit dan menembak ke arah Lindong dengan cara yang tidak bisa dihindari. Lan Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat serangan ganas Cao Yu. Dari kelihatannya, Cao Yu tidak berniat membiarkan Lindong bertahan bahkan untuk 1 putaran. Serangan dengan kecepatan ini tidak mungkin dihindari. Itu seperti yang diharapkan Lan Ying dan yang lainnya. Dihadapkan dengan ruang yang merobek sinar cahaya hitam ini, Lindong tidak berencana untuk menghindar sama sekali. Astaga! Sinar cahaya hitam yang mengandung kekuatan mematikan yang mengejutkan telah tiba di depan Lindong di saat berikutnya. Hati kelompok Lan Ying langsung tenggelam ketika mereka melihat pemandangan ini. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat ekspresi Lan Ying dan yang lainnya meredup.
Apakah sudah berakhir? Orang bodoh yang mencari kematian. Chang Wei dan yang lainnya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan suara aneh saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mati. Alis Cao Yu perlahan menyatu. Suara lembutnya mengandung sedikit kejutan. Apa? Chang Wei dan geng yang tertawa terbahak-bahak langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Cao Yu, sementara keheranan menutupi wajah mereka. Mereka jelas mengerti betapa menakutkannya surga sealing arai ketika diaktifkan oleh Cao Yu. Bagaimana mungkin Lin Dong bisa menahan kekuatan seperti itu? Cao Yu mengabaikan mereka. Matanya terpaku erat ke tempat di mana cahaya hitam secara bertahap berhamburan. Sosok yang sangat kokoh terlihat samar-samar di sana. Hah? Itu tidak benar, kelompok Chang Wei dan Lan Ying tercengang ketika mereka melihat sosok yang sangat kokoh itu. Cahaya hitam akhirnya benar-benar bubar saat sosok kuat itu akhirnya muncul di hadapan semua orang. Tubuhnya berwarna merah cerah. Sepintas, seolah-olah itu dibangun dari tembaga merah. Wajah itu juga bukan wajah Lin Dong. Sebaliknya, wajah yang tidak dikenal berkedip dengan cahaya merah. Ini adalah boneka jiwa darah. Pupil Cao Yu sedikit menyusut saat dia menatap tubuh merah cerah itu. Aura samar namun mengerikan menyebar dari tubuh. Dia perlahan membuka mulutnya, terkejut bahwa Lin Dong tidak hanya memiliki boneka jiwa, tapi itu bahkan boneka jiwa darah terkuat. Yang terpenting, level Blood Soul Puppet ini cukup tinggi. Itu kemungkinan telah mencapai tingkat kelas 5 atau lebih tinggi. Keok. Sesosok manusia perlahan berjalan keluar dari belakang Soul Puppet yang kokoh itu. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Cao Yu, penglihatanmu cukup bagus. Boneka jiwa ini secara alami adalah boneka jiwa darah di tangan Lin Dong. Sejak dia melelang kerangka Desolate Heavenly Chow di kota Wanxiang, Little Marten telah menggunakan set tulang ini untuk memperkuat Blood Soul Puppet. Dikombinasikan dengan simpanan besar pil Nirvana Lin Dong, wayang jiwa darah saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan tebakan Lin Dong, wayang jiwa darah saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat wayang jiwa kelas 5. Kekuatan pertahanannya menjadi sedikit menakutkan karena penambahan sapi surgawi Desolate untuk memperbaikinya. Serangan ganas Cao Yu mampu melukai ahli panggung 5 Yuan Nirvana secara serius. Namun, itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal di tubuh Blood Soul Puppet. Lin Dong. Kegembiraan muncul di mata Lan Ying dan yang lainnya ketika mereka melihat bahwa Lin Dong baik-baik saja. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Dong akan benar-benar menggunakan boneka jiwa untuk memblokir serangan Cao Yu. Boneka jiwa darah yang kuat. Namun, saya bertanya-tanya berapa banyak serangan saya yang bisa ditahan? Cao Yu tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Tidakkah kamu tahu setelah kamu mencoba? Lin Dong menyeringai. Segera, ketajaman melintas di matanya. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bergegas keluar. Tangannya mengepal di sekitar tombak tulang buaya surgawi yang muncul. Dengan sentakan, tombak itu berubah menjadi banyak cahaya tombak tajam yang memenuhi langit, menyelimuti Cao Yu. Beberapa cahaya hijau redup juga diam-diam mengalir saat tombak bersinar berkumpul. Astaga! Mata Cao Yu sedikit mengeras saat melihat Lin Dong menyerang. Dia memukul telapak tangannya ke depan saat cahaya hitam segera berkumpul di langit. Ruang bergoyang saat cahaya hitam berubah menjadi tangan besar yang menampar Lin Dong dengan keras. Bang! Namun, saat tangan raksasa cahaya hitam hendak menyerang Lin Dong, cahaya merah tiba-tiba datang. Dengan pukulan, itu bertabrakan langsung dengan tangan cahaya hitam raksasa. Astaga! Sebuah riak mengejutkan meletus di atas kepala Lin Dong. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Cao Yu. Cahaya tombak yang tajam ditujukan pada semua titik vital Cao Yu. Setelah melihat penggunaan licik Lin Dong dari Blood Soul Puppet untuk memblokir serangan, sementara dia melepaskan serangannya sendiri, Cao Yu tanpa sadar mendengus dingin. Cahaya keemasan terang melonjak segera, langsung berubah menjadi perisai emas dengan cahaya keemasan yang tampaknya mengalir di atasnya. Dentang-dentang-dentang. Tombak tajam bersinar ganas menghantam perisai emas.
Namun, itu hanya menyebabkan beberapa percikan muncul, dan jelas tidak dapat mematahkan pertahanan yang terakhir. Apakah ini semua yang kamu punya? Cao Ying mencibir. Namun, seringainya baru saja terbentuk ketika matanya tiba-tiba mengeras. Dia telah menyadari bahwa cahaya tombak itu tidak langsung menghilang setelah diledakkan. Sebaliknya, banyak lampu hijau keluar dari dalam mereka. Lampu hijau ini tampak seperti sisik hijau. Sisik-sisik itu berkelebat saat riak samar tapi sangat tajam menyebar dari mereka. Cici. Sisik hijau itu seperti hujan. Mereka tiba dengan cepat dan kejam menyerang perisai emas. Kali ini, tidak ada percikan api. Sisik hijau menembus perisai emas yang sangat keras, sebelum melesat menuju titik vital Cao Yu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah serangan yang sebenarnya ya. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Cao Yu terkejut. Serangan Lindong sebelumnya hanyalah tipuan. Serangan sebenarnya adalah sisik-sisik yang tersembunyi di dalam tombak bersinar. Ada beberapa kecerdikan tetapi tidak ada gunanya melawan saya. Mata Cao Yu menjadi dingin. Tubuhnya sedikit bergetar saat ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Cahaya hitam menyebar dari area terdistorsi ini, membentuk lingkaran cahaya yang menutupi tubuhnya. Dentang-dentang. Sisik hijau tajam yang tak tertandingi dengan kejam menghantam penghalang cahaya. Namun, mereka tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Mereka tidak menyebabkan kerusakan karena mereka benar-benar menghilang. Lindong, wilayah ini telah ditutupi oleh surga penyegelan arai. Saya bisa meminjam sebagian dari kekuatannya. Lupakan tentangmu. Bahkan jika kalian semua menyerang, kalian tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Cao Yu berdiri di dalam lingkaran cahaya sambil mencibir. Astaga! Namun, Lindong benar-benar mengabaikan Cao Yu. Dia menekan dengan ujung kakinya saat tubuhnya melesat ke langit. Dia duduk bersila di langit di tengah banyak mata yang terpana, sementara gelombang demi gelombang energi mental yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari istana Niwannya. Kekuatan mental seperti badai yang membentang. Selain itu menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Seolah-olah gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya meletus. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit sementara energi mental Lindong meletus dengan liar dan angin gila mengamuk di sekitar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sesaat kemudian, mereka menarik napas dengan kasar. Apakah itu percobaan petir angin? Apa yang orang itu rencanakan? Chapter 628. Penumpukan. Ledakan. Energi mental majestik tersapu di langit seperti badai. Segera, hembusan angin kencang melolong di atas tanah tanpa henti, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Saat energi mental terus melonjak, awan badai dengan panik mulai berkumpul di langit. Sementara itu, kilat menerobos awan badai seperti ular saat guntur bergemuruh keras di seluruh area. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Tentu saja, mereka tidak terkejut dengan Wind Lightning Trial. Lagi pula, semua orang di sini cukup terampil dan bahkan ada beberapa dari mereka yang berspesialisasi dalam energi mental dan tidak bisa lebih akrab dengan percobaan petir angin. Dengan demikian, bukannya dikejutkan oleh Wind Lightning Trial, mereka dikejutkan oleh tindakan Lindong. Ujian petir angin dan kesengsaraan Nirvana bersama-sama. Bahkan Master Simbol akan mencari tempat yang damai untuk menjalani persidangan. Namun, Lindong telah memilih untuk mengaktifkan uji coba saat dia menghadapi lawan yang menakutkan seperti Cao Yu. Langkah ini benar-benar membingungkan semua orang di sini. Apakah orang itu berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi? Lan Ying dan yang lainnya terkejut, sebelum kecemasan muncul dengan cepat di mata mereka. Cao Yu bukan Song Shen. Selanjutnya, Lindong hanya bisa melakukannya sebelumnya karena dia menggunakannya dengan cara yang tidak biasa. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa dia diam-diam sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Namun, situasi saat ini berbeda. Tidak hanya Cao Yu yang jauh lebih kuat dari Song Shen, ujian petir angin juga menyebabkan gangguan besar. Karena itu, orang bodoh manapun akan tahu apa yang dia lakukan.
Apakah dia benar-benar berpikir Cao Yu cukup bodoh untuk mengabaikan kesempatan seperti itu? Di samping mereka, Liu Bai, Mo Ling, Su Kui dan yang lainnya saling bertukar pandang ketika mereka melihat tindakan Lindong. Ada jejak kekhawatiran di mata mereka. Kakak Lin Diao, bukankah ini terlalu berisiko? Wajah kecil Suro dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan lebih jauh saat dia berbalik dan bertanya pada Little Marten. Little Marten menyipitkan matanya saat dia menatap tepat pada sosok duduk Lindong. Dia tidak bisa memahami makna di balik tindakan Lindong juga. Memanggil Wind Lightning Trial adalah langkah yang benar-benar bunuh diri. Dia bukan orang bodoh. Dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Mari kita lanjutkan untuk mengamati. Tidak ada gunanya berspekulasi saat ini. Little Marten hanya bisa mengucapkan kata-kata ini pada saat ini. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bai dan yang lainnya tertawa pahit sebelum mereka menundukkan kepala dan menghela nafas. Bagaimanapun, sudah terlambat bagi mereka untuk khawatir. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya pada Lindong. Hehe, anak yang benar-benar berani. Dia benar-benar berani memanggil ujian petir angin pada saat seperti itu. Di langit, para praktisi elit dari wilayah Shuan Barat menatap Lindong dengan aneh saat mereka berkomentar. Kakak Cao, sepertinya dia sengaja memprovokasimu. Chang Wei mengeluarkan tawa aneh. Tiba-tiba memanggil Wind Lightning Trial saat bertarung dengan Cao Yu. Jika ini tidak dianggap sebagai bentuk provokasi, apalagi? Wajah Cao Yu tenang sementara tatapannya tertuju pada Lindong. Meskipun dia sedikit bingung dengan tindakan yang terakhir, dia tidak berencana untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia perlahan mengangkat telapak tangannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Namun, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku." Ledakan. Saat Cao Yu tiba-tiba menutup telapak tangannya, gelombang kejut yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalamnya. Ruang di sekitarnya terdistorsi, sebelum cahaya hitam menyembur keluar, berubah menjadi tombak hitam sepanjang hampir 10 kaki. Sementara itu, simbol aneh samar-samar melayang di ujung tombak hitam. Swos! Cao Yu tidak ragu sama sekali. Matanya menjadi dingin saat tombak hitam itu langsung melesat ke depan. Merobek udara, itu membawa gelombang kejut yang menakutkan yang cukup kuat untuk menghancurkan ahli panggung Vivi Yuan Nirvana saat melesat ke arah Lindong seperti kilat. Saat mereka melihat gerakan pembunuhan Cao Yu, hati semua orang terangkat. Tombak hitam itu sangat cepat dan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Namun, tepat saat tombak hitam itu hendak melepaskan kekuatan penghancurnya, sesosok merah darah muncul seperti hantu dan tiba-tiba menusuk dengan tinju merah tembaganya. Itu adalah boneka jiwa darah. Ledakan. Sebuah kekuatan yang menakjubkan terbentang di udara. Meskipun Blood Soul Puppet mampu memblokir tombak hitam, tubuhnya juga terlempar ke belakang. Bahkan, orang bisa melihat bekas luka yang dalam di kepalan tangan merah tembaganya. Terbukti, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, Blood Soul Puppet masih terluka oleh serangan Cao Yu. Untungnya, wayang jiwa darah tidak dapat merasakan apa-apa. Oleh karena itu, ia akan bertempur sampai benar-benar hancur. Lindong dengan tenang mengamati ini. Namun, matanya tetap diam seperti air yang tidak bergerak. Bahkan, dia tidak menunjukkan indikasi untuk bangun. Sebagai gantinya, dia menangkupkan kedua tangannya dan segel tangannya berubah. Ledakan. Saat segel tangannya berubah, energi mentalnya yang agung melonjak sekali lagi. Pada saat yang sama, raungan gemuruh yang disebabkan oleh awan badai semakin menakutkan. Ujian petir angin telah menjadi lebih kuat. Perubahan mendadak dalam uji coba petir angin segera terdeteksi oleh orang banyak. Segera, mereka semua berseru kaget sementara keraguan di mata mereka tumbuh. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Lindong memilih untuk melepaskan lebih banyak energi mental untuk percobaan petir angin, daripada mencoba menahan kekuatannya. Kekuatan percobaan petir angin ini telah melampaui tahap kedua, ada beberapa ahli di sini yang berspesialisasi dalam energi mental. Ketika mereka melihat gelombang-gelombang dari awan badai, mereka dapat merasakan dari tahap mana percobaan itu berada.
Ekspresi ganas samar-samar melintas di wajah Cao Yu. Jelas bahwa dia diam-diam khawatir tentang tindakan aneh Lindong jauh di dalam hatinya. Segera, dia dengan ganas maju selangkah dan menjentikkan 10 jarinya. Cahaya hitam di cakrawala bergetar, sepertinya memenuhi langit saat terbentuk menjadi pilar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani Lindong. Saat pilar cahaya menyapu, sosok kokoh Blood Soul Puppet sekali lagi muncul di depan Lindong. Cahaya merah darah yang cemerlang meletus dari dalam tubuhnya saat melindungi Lindong seperti perisai bercahaya. Lihat aku menghancurkan boneka jiwa darahmu menjadi berkeping-keping. Cao Yu juga frustrasi dengan boneka jiwa darah. Segera, kilatan dingin melintas di matanya saat pilar cahaya hitam langsung melolong dan menabrak Blood Soul Puppet. Buk buk buk. Gelombang kejut yang mengerikan segera meletus di tubuh wayang jiwa darah. Sementara gelombang energi mengamuk dengan panik membentang. Saat cahaya hitam menghilang dengan cepat, tubuh Blood Soul Puppet muncul sekali lagi. Namun, kali ini, ada beberapa luka mengejutkan di tubuhnya. Beberapa retakan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara cahaya merah darahnya telah meredup secara signifikan. Terbukti, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, ia tidak lagi dapat tetap sama sekali tidak terluka setelah menerima begitu banyak serangan dari Cao Yu secara langsung. Pada tingkat ini, wayang jiwa darah Lindong tidak akan bertahan lama. Lan Ying dan yang lainnya memasang ekspresi muram saat mereka menatap keadaan Blood Soul Puppet milik Lindong, sementara tinju mereka tanpa sadar mengencang. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya Lindong ingin menggunakan wayang jiwa darahnya untuk mengulur waktu. Bisakah Blood Soul Puppet benar-benar memberinya cukup waktu untuk menjalani Wind Lightning Trial? Gemuruh. Sementara Lan Ying dan yang lainnya dengan cemas khawatir di dalam hati mereka, awan badai di langit mulai bergejolak lebih keras. Sementara itu, gelombang kejut yang terkandung di dalamnya semakin menakutkan. Uji coba petir angin sedang menumpuk? Sementara keributan di dalam awan badai semakin menakutkan, teriakan kaget tiba-tiba meletus di puncak gunung. Seorang ahli yang berspesialisasi dalam budidaya energi mental menatap langit dengan kaget. Ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Menumpukan ujian petir angin. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati Lan Ying dan yang lainnya berdetak kencang. Apa yang dia maksud? Mungkinkah Lindong tidak hanya memanggil satu percobaan petir angin? Apakah dia malah menumpuknya bersama? Ketika pikiran mereka mencapai titik seperti itu, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Menyusunnya bersama tidak sesederhana menambahkannya bersama-sama. Uji coba pencahayaan angin telah mencapai tahap ketiga. Dia berencana untuk menjalani tahap kedua dan ketiga bersama-sama. Di atas gunung, orang lain menjerit. Itu tidak benar, ujian petir angin masih menjadi lebih kuat. Ya dewa, orang gila ini. Apakah dia berencana untuk menumpuk 3 percobaan bersama? Bahkan Master Simbol 6 Segel pun tidak bisa menanganinya. Serangkaian seruan kaget terus-menerus terdengar di puncak gunung. Selanjutnya, setiap kali sebuah suara terdengar, hati Lan Ying dan yang lainnya akan berkedut dengan keras. Susun 3 percobaan bersama-sama. Kekuatan seperti itu mungkin bisa menghancurkan ahli panggung 6 Yuan Nirvana menjadi bubur. Apa yang Lindong rencanakan? Gemuruh. Di langit, awan badai bergejolak secara maniak. Sementara itu, ular petir yang melintasi awan tumbuh dari ketebalan awalnya sebesar lengan menjadi lebarnya yang terlihat beberapa kaki saat ini. Dari kejauhan, tampak seperti naga petir mini terbang di dalam awan. Little Marten mengangkat kepalanya, tatapan aneh di matanya saat dia menatap pemandangan ini. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Lindong, yang duduk di bawah awan badai saat kilasan inspirasi melintas di matanya. Apakah dia berencana untuk meminjam kekuatan dari Wind Lightning Trial? Sungguh orang gila. Chapter 629. Susun 3 percobaan. Gemuruh. Guntur menggelegar di langit dengan cara yang menakjubkan saat awan badai mendekat. Kilatan petir di dalam awan membuatnya tampak seolah-olah kiamat sudah dekat. Awan badai telah menyebar sampai mereka menutupi radius 100 kaki, sementara kekuatan mengamuk tampaknya membara di dalamnya. Bahkan 5 individu panggung Yuan Nirvana yang kuat, sekarang pucat pasi.
Mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang sebenarnya dari dalam awan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa pertahanan mereka akan sia-sia dalam menghadapi awan badai ini. Uji coba susun. Semua orang sekarang tahu niat Lindong. Dia sebenarnya berencana untuk menahan 3 ujian petir angin pada saat yang bersamaan. Gila. Semua orang meludahkan kata ini dalam hati mereka sebagai tanggapan atas langkah gila Lindong. Mereka tahu bahwa tidak seorang pun dengan kemiripan normalitas akan berani melakukan prestasi seperti itu. Tentu saja, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jumlah energi mental yang dibutuhkan untuk memanggil 3 percobaan petir angin secara bersamaan sangat menakutkan. Apa artinya ini adalah bahwa energi mental dari individu yang memanggil cobaan harus terus-menerus dan ditekan dengan kuat. Selain itu, tidak ada energi mental yang bisa bocor di tengah jalan. Ini harus berlanjut sampai cukup untuk memanggil 3 percobaan petir angin, sebelum membiarkan semuanya meletus sepenuhnya. Jika Lindong mampu menanggung 3 percobaan petir angin yang ditumpuk ini, energi mental Lindong akan dengan cepat melambung hingga mencapai 4 segel tingkat master simbol surga. Tentu saja, jika dia gagal, dia akan segera diledakkan oleh Wind Lightning Trial yang tak tertandingi ini sampai tidak ada yang tersisa. Kekuatan destruktif yang akhirnya meletus dari penumpukan 3 ujian jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 3 ujian terpisah. Apakah kepalanya patah atau apa? Para ahli dari wilayah Shuan Barat juga menyaksikan awan guntur menyebar di langit dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh awan badai menyebabkan hati mereka melompat ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami apa yang Lindong coba lakukan. Dengan munculnya awan badai ini, mungkin sekarang tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk menyerangnya karena begitu petir menyambar, bahkan abu pun tidak akan tersisa. Hanya apa yang dia coba lakukan? Chang Wei juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia ingin tertawa dan mengejek Lindong, tetapi sekarang ada tekanan yang tak terduga di dalam hatinya. Dia tidak bodoh setelah semua dan tindakan Lindong benar-benar sedikit terlalu aneh. Seperti kata pepatah, pasti ada alasan aneh di balik kelainan apapun. Lindong pasti punya alasan untuk melakukannya. Namun, tujuan terakhirnya untuk sementara tidak diketahui oleh mereka semua. Kakak Cao. Mata Chang Wei melihat ke arah Cao Yu di depan, melihat wajah Cao Yu yang agak gelap. Dia tahu bahwa yang terakhir merasa sedikit tidak nyaman. Apakah karena orang ini sebelum mereka? Kerutan di alis Chang Wei semakin dalam. Jantungnya terasa sesak karena menahan napas. Jelas, dia tidak menyangka bahwa mereka akan sangat terpengaruh oleh bocah yang hanya berada di tahap 4 Yuan Nirvana. Kakak Cao, haruskah kita melihat dan menunggu untuk saat ini? Awan badai terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan bisa menerima cobaan dengan kekuatannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, kita mungkin akan tertipu. Dia mungkin mencoba menggunakan semacam taktik untuk mendorong kita menyerang, membuat kita membantunya melawan Wind Lightning Trial sementara dia mendapatkan keuntungan darinya. Mata Chang Wei berkedip sebelum dia berbicara dengan suara rendah. Mata Cao Yu menyipit. Tatapannya terpaku kuat pada sosok yang duduk di bawah awan badai. Saat ini, Lindong sudah menutup matanya, tampak seolah-olah dia sedang membuat persiapan untuk menanggung persidangan. Mata Cao Yu gelap dan serius. Apa yang dikatakan Chang Wei memang merupakan rencana yang cukup bijaksana. Seperti kata pepatah, menghadapi yang selalu berubah dengan tidak mengadopsi perubahan apapun dan diam-diam menunggu langkah Lindong selanjutnya. Namun, mengapa dia merasakan kegelisahan yang samar? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Cao Yu berkedip saat mereka tiba-tiba mengeras. Dia adalah orang yang tegas, maka begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan ragu sama sekali. Segera, dia mengambil langkah ke depan dan tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat. Arai penyegelan surga, simbol penguncian surga. Tangisan yang dalam tiba-tiba meledak dari mulut Cao Yu. Setelah itu, riak mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Seluruh ruang dengan cepat menjadi terdistorsi, dan pada saat berikutnya,
banyak garis retakan mulai muncul ketika rantai cahaya hitam besar melesat keluar secara eksplosif melalui celah-celah. Menabrak. Rantai cahaya hitam bergegas keluar dalam sekejap. Mereka dengan cepat saling bersilangan di langit, dengan cepat berubah menjadi simbol hitam. Swoosh! Simbol hitam besar bergegas keluar, segera menyelimuti Lindong dari segala arah, sementara aura menakutkan dengan cepat terbentang. Mata tertutup rapat Lindong perlahan terbuka ketika simbol hitam besar ini bergegas. Segera, sudut mulutnya dengan tenang terangkat menjadi sedikit melengkung. Apakah akhirnya di sini? Simbol hitam besar dengan cepat terbang ke wilayah awan guntur di bawah pengawasan orang banyak. Namun, ketika simbol ini berada dalam radius 10 kaki dari Lindong, awan badai yang mengepul di langit tiba-tiba bergetar. Sepersekian detik kemudian, kilat perak menerangi seluruh tempat. Suara gemuruh yang keras mengiringi pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya saat mereka dengan panik mengalir ke bawah. Gemuruh. Petir menghujani ke bawah. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada simbol hitam besar itu saat gelombang demi gelombang riak liar dan keras yang tak terlukiskan menyebar keluar, secara paksa menyerang simbol hitam saat itu dengan cepat meredup. Kekuatan menakutkan dari 3 percobaan bertumpuk akhirnya ditampilkan pada saat ini. Retakan! Simbol hitam itu semakin redup. Akhirnya, banyak retakan muncul, menyebar sampai simbol itu pecah dengan ledakan keras. Tubuh Cao Yu tersentak ke belakang saat simbol hitam itu pecah saat erangan keluar dari mulutnya. Dia jelas mengalami beberapa serangan balasan. Segera, wajahnya menjadi sangat gelap dan serius. Untuk benar-benar memanggil 3 percobaan susun. Sungguh taktik yang brilian. Namun, apakah kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan mampu menghadapi makhluk mengerikan yang telah kamu panggil ini? Ekspresi Cao Yu gelap dan terpelintir saat dia berteriak. Aku tidak perlu berurusan dengan percobaan petir angin ini karena itu akan digunakan untuk menghabisimu. Lindong menatap wajah Cao Yu yang bengkok. Senyum aneh muncul di wajah mantan saat dia menjawab dengan lembut. Sombong yang tak tahu malu. Pupil Cao Yu sedikit menyusut, namun, seringaian terbentuk di mulutnya. Dia tidak percaya bahwa awan badai akan menyerangnya jika dia tidak melancarkan serangan. Saat ini, orang yang akan menghadapi ujian adalah Lindong dan bukan dia. Senyum aneh di sudut mulut Lindong semakin lebar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat awan badai yang sekarang membentang beberapa ratus kaki saat kedua tangannya perlahan menyebar. Segera, gelombang cahaya hitam melonjak keluar, berubah menjadi lubang hitam raksasa di atas kepalanya. Sebuah kekuatan unik tiba-tiba terbentang dari lubang hitam. Tiba-tiba, awan guntur di langit menyusut. Detik berikutnya, awan guntur bergetar hebat dan petir besar yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi turun. Kali ini, target mereka adalah Lindong. Melahap. Petir mengerikan itu muncul sebagai kilatan aneh saat terpantul di mata Lindong, sementara dia merentangkan tangannya dan bergumam pelan. Ledakan! Lubang hitam besar di atas kepalanya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat saat gelombang gaya tarik meletus. Petir yang awalnya bergegas menuju Lindong tiba-tiba berubah arah pada saat ini dan menyerbu ke dalam lubang hitam yang sangat besar. Gemuruh. Petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam lubang hitam, namun, itu tidak menyebabkan ledakan apapun. Hanya gemuruh keras yang dipancarkan. Sementara itu, di bawah lubang hitam, Lindong sama sekali tidak terluka. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat menerima percobaan petir angin yang menakutkan. Kakak Cao, situasinya tidak tepat. Kita harus memanggil kakak laki-laki Motong dan yang lainnya menjaga di luar ruang ini. Chang Wei berteriak dengan suara rendah, ekspresinya berubah drastis saat menyaksikan adegan misterius ini. Wajah Cao Yu gelap. Matanya terpaku pada Lindong, yang tetap baik-baik saja di hadapan langit yang penuh dengan petir, sementara kegelisahan di dalam hatinya tumbuh semakin besar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Chang Wei buru-buru mengeluarkan bola ringan dari tas Qian Kunnya setelah melihat Cao Yu mengangguk, sebelum dengan cepat menghancurkannya.
Segera, cahaya keemasan keluar, menggali ke dalam ruang di sekitarnya sebelum menghilang. Bocah sialan, begitu kelompok kakak laki-laki motong masuk, hanya kematian yang akan menunggumu bahkan jika kamu benar-benar berhasil bertahan di 3 jalan. Kilatan tajam melintas di mata Chang Wei saat dia melihat cahaya keemasan menghilang. Ini adalah wilayah spasial hitam di luar ranah medan perang kuno. Dimungkinkan untuk memasuki wilayah Shuan Timur jika seseorang keluar dari tempat ini. Pada saat ini, 10 sosok diam-diam duduk dalam kegelapan ini. Tubuh mereka mengeluarkan riak yang sangat mencengangkan, riak yang jauh melebihi Lindong atau bahkan kelompok Cao Yu. Astaga! Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba bergegas ke dalam kegelapan. Setelah itu, sesosok manusia meraihnya. Kakak motong. Sepertinya Cao Yu dan yang lainnya mengalami masalah. Mata orang yang menerima cahaya keemasan berkedip saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sosok kurus duduk di tempat itu. Di pangkuannya ada pisau hitam besar. Oh! Mata tertutup dari sosok itu secara bertahap terbuka. Dia sedikit mengernyit dan berkata, kita harus menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga. Dia berhenti setelah kata-katanya terdengar sebelum menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sudahlah, aku akan pergi. Sisanya akan tetap di sini. Saat dia berbicara, dia perlahan berdiri. Namun, saat dia akan bergerak, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia menoleh, hanya untuk melihat seberkas cahaya tiba-tiba muncul di dalam kegelapan saat aura tajam sepertinya merobek ruang ini. Di tepi tempat cahaya telah merobek ruang, selusin sosok bergegas masuk. Sosok anggun memimpin mereka, sementara tawa yang jelas dan elegan samar-samar bergema dari kejauhan. Haha, motong, kamu telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah Shuan Barat ke tempat ini. Wilayah Shuan Timur kita setidaknya harus melakukan tugas kita sebagai tuan rumah, kan? Ekspresi pria, yang membawa pedang hitam, perlahan berubah menjadi serius pada saat ini. Matanya mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan saat dia menatap sosok di depan. Ling Qingsu, aku tidak menyangka bahkan kamu akan dikirim. Chapter 630. Formasi penghancur percobaan petir. Bang-bang! Petir mengamuk di antara langit dan daratan. Pilar petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras dari awan badai, sebelum mereka menabrak sosok di bawahnya dari segala arah. Namun, setiap kali pilar petir ini akan menyentuh sosok itu akan terseret ke dalam lubang hitam besar yang berputar cepat di atas. Akhirnya, itu akan berubah menjadi suara teredam gemuruh yang dipancarkan dari lubang hitam. Lindong sebenarnya telah menerima semua petir itu. Semua tatapan di puncak gunung mengandung kejutan yang kaya saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindong telah benar-benar memblokir percobaan petir angin, yang bahkan akan ditakuti oleh 6 ahli tahap Nirvana Yuan. Bagaimana ini mungkin? Liu Bai dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, kegembiraan yang padat melonjak ke mata mereka segera setelah itu. Lindong sekali lagi menunjukkan kepada mereka apa yang disebut keajaiban. Kekuatan dari lubang hitam itu tampaknya adalah kekuatan menelan dari sekte Tao Tie. Mungkinkah Lindong benar-benar merebut kekuatan Tao Tie dari Song Shen ketika mereka bertarung sebelumnya? Sepertinya begitu. Sungguh orang yang menakutkan. Little Marten mendengar banyak percakapan pribadi dari sekelilingnya. Ekspresi aneh juga melintas di matanya saat dia melihat Lindong di langit. Dia tertawa pelan, orang ini benar-benar tidak terduga. Dengan pemahaman Little Marten tentang Lindong, dia secara alami menyadari bahwa lubang hitam bukanlah yang disebut kekuatan Tao Tie. Sebaliknya, itu adalah kekuatan devouring yang sebenarnya. Namun, untuk menghindari mengekspos simbol leluhur yang melahap, Lindong sengaja menggunakan kekuatan Tao Tie untuk bertindak sebagai penutup. Terlebih lagi, Little Marten bahkan bisa merasakan semacam riak yang familiar dari dalam lubang hitam itu. Itu adalah jimat batu yang misterius. Jelas, Lindong telah meminjam kekuatan dari 2 benda misterius yang besar, simbol leluhur yang melahap dan jimat batu yang misterius, untuk menerima petir yang menakutkan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya.
Meminjam kekuatan gabungan dari 3 kesengsaraan petir angin dan menggunakannya sebagai miliknya ya, Little Marten sedikit melengkungkan mulutnya. Hatinya mengeluarkan pujian lembut. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa tidak merasa kagum dengan rencana Lindong. Orang ini memang sangat berhati-hati. Dia benar-benar menyembunyikan langkah terakhir yang bahkan dia tidak sadari. Little Marten jelas tahu bahwa Lindong pasti menyimpan taktik ini sejak lama sekali sebagai persiapan untuk keadaan darurat. Orang ini selalu suka menyimpan kartu truf yang menyebabkan seseorang sangat terkejut. Kartu truf ini kadang-kadang bahkan akan mengejutkan seseorang setua dan licik seperti Marten kecil. Setelah bertahun-tahun pelatihan, Lindong jelas bukan lagi pemuda lembut dari kota Qingyang. Rencana dan mentalitasnya sudah jauh melebihi orang-orang seusianya. Sementara orang-orang muda lainnya bertindak arogan di masa muda mereka, orang ini sangat berhati-hati dan telah menyiapkan berbagai kartu truf. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Selain Little Marten, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Selain itu, dalam kasus Little Marten, ada banyak kesempatan di mana yang terakhir tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena statusnya sebagai Celestial Demon Marten. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sebagian besar waktu ketika dihadapkan dengan situasi yang berbahaya. Marten kecil tersenyum lembut. Orang ini selalu mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Yang terpenting, dia bisa berhasil hampir sepanjang waktu. Kakak Cao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menyaksikan pemandangan ini di langit. Hati mereka jelas sedikit gelisah. Dengan kekerasan liar menyapu tempat ini, mereka bahkan tidak dapat membangun formasi. Apa yang Anda takutkan? Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan saya di puncak 6 Yuan Nirvana Stage dan surga sealing arai, saya tidak dapat menghabisi bahkan seorang bocah di 4 Yuan Nirvana Stage. Cao Yu berbicara dengan suara dingin dan tegas. Chang Wei dan yang lainnya melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini tetapi berhenti mengatakan hal lain. Cao Yu benar. Dia masih bisa menggunakan kekuatan arai penyegelan surga. Itu adalah harta karun Yuan murni yang asli. Kekuatannya cukup untuk menahan langit dan bumi. Itu mungkin bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan Lindong. Gemuruh. Saat mereka berbicara, petir di langit menjadi semakin liar dan ganas. Cahaya petir menerangi seluruh tempat. Petir tebal yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam lubang hitam besar itu. Cici. Dengan semakin banyaknya petir yang mengalir ke dalam lubang hitam, bahkan permukaan lubang hitam mulai samar-samar memiliki lapisan busur petir. Cahaya pencahayaan itu langsung merembes keluar dan menuju Lindong di bawah. Segera, lengan Lindong langsung berubah menjadi debu. Bahkan kulitnya menunjukkan warna hitam hangus dimanapun cahaya-cahaya mengalir. Sungguh kekuatan petir yang liar dan ganas. Mata Lindong menjadi sedikit fokus saat dia merasakan rasa sakit yang menusuk yang ditularkan dari tangannya. Ini hanyalah sebagian dari sisa kekuatan yang telah merembes keluar dari lubang hitam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika lubang hitam itu meledak pada saat ini. Kemungkinan bahkan abunya tidak akan tertinggal. Dentang. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Dia melirik awan badai di langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tubuhnya sedikit bergetar dan banyak cahaya hijau keluar dari dalamnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan sisik naga hijau mulai muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi armor skala naga yang melindunginya di dalamnya. Cici. Cahaya petir ini akan dipantulkan saat melakukan kontak dengan sisik naga. Dengan cara ini, itu sangat mengurangi rasa sakit yang dia derita. Melahap dengan cepat meningkat dalam intensitas. Jenis melahap ini berlanjut selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, radius 100 kaki di sekitar Lindong pada dasarnya dipenuhi oleh cahaya petir liar dan ganas yang tak tertandingi ini. Bahkan tubuh sebenarnya Lindong memiliki cahaya petir yang tidak terkendali dan sengit berlama-lama di atasnya.
Di bawah erosi cahaya petir semacam ini, bahkan sisik naga, yang memiliki pertahanan yang begitu kuat, secara bertahap berubah menjadi hitam hangus. Samar-samar ada tanda bahwa itu retak. Setiap pasang mata di sekitarnya hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan bingung. Bahkan tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Ini karena semua orang tahu bahwa sekitar tubuh Lindong sudah diresapi dengan petir liar dan kekerasan. Jika ada yang berani melepaskan serangan, petir liar dan ganas itu akan tertarik oleh serangan itu. Orang itu pada akhirnya akan menarik petir dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Bang! Petir besar lainnya menyembur keluar dari awan guntur. Setelah itu diserap ke dalam lubang hitam besar. Segera, samar-samar ada beberapa busur petir yang keluar dari lubang hitam. Dari kelihatannya, bahkan lubang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power agaknya tidak bisa terus melahap. Mata lembut Lindong yang tertutup juga terbuka pada saat ini. Matanya melihat melalui tirai petir di depannya dan melihat wajah suram Cao Yu di bawah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman sedingin es. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cao Yu di kejauhan. Segel tangannya berubah dalam prosesnya. Berdengung. Lubang hitam besar di langit berangsur-angsur bergoyang saat segel tangan Lindong berubah. Mulut lubang hitam itu mengarah ke bawah. Itu tampak seperti mulut meriam hitam yang terkunci pada Cao Yu dari kejauhan. Krik-krik. Cahaya petir berkedip-kedip di dalam lubang hitam. Semacam pemusnahan seperti fluktuasi diam-diam menyebar. Serangan itu belum dilepaskan, tetapi ruang di depan sudah terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Cao Yu, Chang Wei dan yang lainnya di belakang langsung merasakan kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Semacam perasaan bahaya yang padat muncul di dalam hatinya. Melakukan akting. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Kemarahan melonjak di matanya. Setelah itu, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Segera, ruang di sekitarnya mulai bergoyang liar. Segera setelah itu, banyak cahaya hitam yang mengejutkan langsung keluar dari angkasa. Itu menjadi seperti banyak naga hitam besar yang berpotongan di depannya. Arai penyegelan surga. Cahaya hitam saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya samar-samar berubah menjadi susunan hitam besar 1000 kaki. Tampaknya ada beberapa gunung yang muncul di barisan. Semacam fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar dengan cara yang sebagian terlihat. Arai tergantung di langit dan tampak sangat aneh. Ketika arai bergoyang, sepertinya seluruh tempat akan ditekan olehnya. Cahaya petir dalam mata Lindong berkedip. Tampaknya ada beberapa petir berkumpul di dalamnya. Dia menyaksikan susunan berwarna hitam yang terbentuk dan panas liar perlahan naik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan. Tangan Lindong dengan lembut terulur. Jadinya menekan ruang kosong. Setelah itu, suara lembut juga bergemuruh dan bergema di tengah petir yang menembus langit. Pergi. Sebuah kata terdengar. Seluruh tempat tampaknya menjadi sunyi seketika. Lubang hitam yang berputar cepat itu tiba-tiba berhenti. Dalam kegelapan yang tenang, sinar matahari yang cerah seperti cahaya kilat tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun saat melesat dengan kecepatan kilat sambil disertai dengan momentum yang mengguncang bumi. Bang! Seluruh tempat bergetar. Petir besar setinggi 1000 kaki merobek langit, tampak seperti pilar petir sungguhan. Itu menunjukkan cara yang menakutkan yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya, karena dengan keras menghantam susunan hitam di depan banyak pasang mata yang terpana. Chapter 631. Bebaskan diri. Petir yang menyilaukan merobek ruang seperti naga guntur kuno. Ditemani oleh kegilaan yang tak terlukiskan, itu melintas di langit. Akhirnya, itu membanting keras ke arai hitam di bawah banyak tatapan terkejut. Ledakan. Seluruh tempat tampak benar-benar sunyi pada saat tumbukan. Segera setelah itu, cahaya petir yang luar biasa dan cahaya hitam dengan keras tersapu secara liar dari titik tabrakan. Itu seperti kembang api petir yang mewah. Petir menyambar seperti bintang jatuh yang tersebar di langit.
Itu meletus ke segala arah sebelum menggambar orbit yang tak terhitung jumlahnya di langit. Akhirnya, ia mendarat di pegunungan, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tabrakan yang mengejutkan di langit. Pertarungan di tingkat itu telah jauh melampaui wilayah yang bisa dijangkau Lindong dan Chaoyu. Hanya sedikit riak remanen dari tabrakan itu sudah cukup untuk menghancurkan 5 ahli tahap Nirvana Yuan sampai tidak ada yang tersisa. Lan Ying dan yang lainnya di puncak gunung terpesona saat mereka menatap kembang api yang bersinar terang di langit. Kehancuran memenuhi pemandangan indah itu. Sungguh orang yang tidak normal, King Feng menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar agak tidak dapat membayangkan bahwa serangan mengerikan seperti itu datang dari Lindong, yang kekuatannya hanya sebesar 4 Yuan Nirvana Stage. Sepertinya tidak ada seorang pun dalam perang 100 kekaisaran ini yang dapat menerima serangan ini. Orang ini sebenarnya telah bersembunyi begitu dalam, Lan Ying tersentuh saat dia perlahan mengangguk. Kemungkinan bahkan Qin Tian tidak akan berani menerima serangan langsung dari Lindong ini. Dari sini, semua orang bisa tahu bahwa jika mereka berdua terlibat dalam pertarungan normal, kemungkinan juara dari perang 100 kekaisaran ini pasti adalah Lindong. Para ahli jenius dari berbagai kerajaan di samping Lan Ying juga mengangguk. Bahkan orang-orang arogan ini tidak punya pilihan selain mengakui setelah menyaksikan serangan Lindong. Sementara semua orang mengadopsi ekspresi pujian, Qin Tian, yang didukung oleh lengan di samping, memiliki ekspresi yang benar-benar suram di bawah matanya yang lebih rendah. Tinjunya terkepal erat. Ada kecemburuan dan ketidakpuasan yang sangat padat di matanya. Dengan bakatnya, dia telah dilihat oleh banyak orang sejak dia lahir. Bahkan dalam perang 100 kerajaan ini, di mana banyak talenta berkumpul, dia juga berdiri di puncak dan mengabaikan semua pesaingnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya dikalahkan langsung oleh Chaoyu dari wilayah Shuan Barat dengan satu serangan. Di sisi lain, Lindong, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, telah menjadi penyelamat mereka. Pada saat yang sama, dia juga menjadi orang yang paling mempesona dalam perang 100 kerajaan ini. Posisi ini awalnya miliknya. Qin Tian mengatupkan giginya dengan kekuatan besar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kebencian. Bang! Cahaya petir mengamuk liar di langit. Akhirnya, dengan gila-gilaan menabrak susunan hitam besar itu. Arai gelap itu juga bergetar hebat di bawah serangan menakutkan dari cahaya petir. Gelombang demi gelombang cahaya hitam terus menyebar. Namun, sebelum bisa membentuk serangan, itu tersebar oleh cahaya petir liar dan ganas. Chaoyu memiliki ekspresi yang sangat suram saat dia melihat barisan hitam yang bergetar hebat dari belakangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang mengikis Arai. Tekanan semacam itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Kakak Chao, susunan tampaknya tidak dapat memblokir serangan orang itu. Chang Wei dan yang lainnya melihat barisan gelap yang gemetar ketakutan. Tanpa disadari, ekspresi menggoda yang semula di wajah mereka telah hilang sama sekali. Sebaliknya, jejak horor samar-samar muncul. Di mana Luo Tong dan yang lainnya? Cao Yu mengatupkan giginya. Terlepas dari betapa enggannya dia tidak lagi berani bertindak arogan pada saat ini. Kakak Luo Tong dan yang lainnya telah diblokir. Sepertinya rencana kita bocor. Pakar sekte super dari wilayah Shuan Timur itu mulai menyusup ke dunia ini. Seseorang di samping Chang Wei berbicara dengan wajah pucat. Para ahli dari wilayah Shuan Timur telah tiba ya, ekspresi Cao Yu sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka tidak membawa banyak orang untuk misi ini. Lagi pula, jika sejumlah besar dari mereka menyerbu ruang ini, itu pasti akan dideteksi oleh sekte-sekte super dari wilayah Shuan Timur. Meskipun sekte wilayah Shuan Timur terus bertarung berulang kali di antara mereka sendiri, wilayah Shuan Barat adalah musuh bersama mereka. Begitu sekte-sekte super ini mengetahui bahwa mereka telah memasuki medan perang kuno ini, sekte-sekte super itu pasti akan mengirim para ahli ke sana. Pada saat itu, kelompok mereka pasti akan kalah jumlah. Ini semua berkat bocah sialan ini. Chang Wei mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba orang ini, kemungkinan mereka sudah menyelesaikan formasi.
Bagaimana lagi mereka akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan seperti ini? Kakak Cao, susunannya akan segera rusak. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Dia baru saja akan memikirkan beberapa tindakan balasan ketika sebuah suara tajam tiba-tiba dipancarkan dari samping. Itu mengejutkan Cao Yu sampai-sampai dia buru-buru menoleh. Memang ada banyak garis retakan kecil yang muncul di susunan besar yang tergantung di langit. Ini adalah tanda bahwa arai akan runtuh. Itu, Cao Yu tanpa sadar mengutuk. Dia tidak menyangka bahwa dengan 6 kekuatan Yuan Nirvana Stage dan surga sealing arai, dia masih tidak dapat memblokir serangan Lindong. Hati Cao Yu terasa sangat sesak. Dia jelas tahu bahwa tidak mungkin bagi Lindong untuk mengalahkannya jika mereka bertarung langsung. Selanjutnya, dia hanya bisa menumpuk 3 percobaan ini satu kali. Dengan kata lain, Lindong hanya memiliki 1 kesempatan. Namun, kesempatan tunggal inilah yang menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Retakan. Namun, terlepas dari bagaimana dia merasa tercekik atau marah, garis retakan pada susunan hitam tidak berkurang karenanya. Sebaliknya, mereka dengan cepat menjadi padat. Ada sedikit suara retak yang samar-samar dipancarkan. Retak-retak-retak. Suara retakan menjadi semakin keras. Sesaat kemudian, susunan hitam sudah langsung ditutupi oleh garis retakan. Cepat, mundur. Mata Cao Yu segera menyusut setelah melihat pemandangan ini. Dia sadar bahwa dia tidak dapat memblokir lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan, melambaikan tangannya dan mundur dengan cepat. Chang Wei dan yang lainnya di sampingnya juga ketakutan sampai ekspresi mereka berubah. Mereka sadar bahwa jika cahaya petir liar dan ganas itu mengalir, mereka pasti akan mati. Mereka semua segera mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Ketika kelompok Cao Yu memilih untuk melarikan diri, barisan hitam besar itu akhirnya mencapai batasnya. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan di bawah serangan dari cahaya petir dan benar-benar meledak. Dia benar-benar telah menghancurkan arai. Lindong telah menang. Semua orang di puncak gunung menyaksikan pemandangan ini. Kegembiraan liar segera muncul di wajah mereka. Mereka sadar bahwa kelompok Cao Yu, yang telah kehilangan perlindungan barisan, pasti akan kehilangan taktik mereka yang paling kuat. Pertempuran antara Lindong dan Cao Yu juga akhirnya berakhir dengan yang pertama menang. Bang! Arai itu hancur. Cahaya petir yang mengerikan dengan liar menembusnya seperti naga petir. Setelah itu berisi momentum yang sangat liar dan keras saat ia keluar dengan gila-gilaan. Ini belum berakhir. Cao Yu dan yang lainnya, yang telah mundur secara eksplosif, melihat kekerasan liar dari cahaya petir. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ayo kita serang bersama. Cao Yu meraung pelan. Chang Wei dan yang lainnya hanya bisa mengatupkan giginya setelah mendengar raungan rendah Cao Yu. Dia bersiap untuk menggerakkan Yuan Power-nya untuk menyerang dengan yang lain. Astaga! Tepat saat mereka akan menyerang, bagaimanapun, cahaya petir yang sangat liar dan ganas itu tiba-tiba bersiul melewati kepala mereka. Itu sebenarnya tidak menyerang mereka. Adegan ini menyebabkan Cao Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka segera memutar kepala mereka. Dia ingin menyelamatkan para ahli dari sekte super. Cahaya petir merobek ruang kosong seperti petir di depan mata ketakutan kelompok Cao Yu. Setelah itu langsung menabrak segel hitam di langit yang jauh. Bagian dalam penjara segel saat ini menjebak orang tua dari sekte jalan dan yang lainnya dari sekte super. Lindong mengerti dengan jelas bahwa mengalahkan Cao Yu dan yang lainnya saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus membantu orang tua dari sekte jalan dan yang lainnya untuk melarikan diri. Ini karena mereka hanya bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya setelah mereka melarikan diri. Jika tidak, hanya satu orang acak dari kelompok Sheng Zong yang dapat menangani mereka semua, yang termasuk generasi muda. Cao Yu, apa yang kamu lakukan? Zhen Zong, yang melakukan yang terbaik untuk menjebak lelaki tua dari sekte jalan dan yang lainnya dari luar penjara segel hitam, juga dikejutkan oleh serangan mendadak ini. Ekspresinya menjadi hijau saat dia berteriak dengan eksplosif.
Mereka saat ini memiliki kecocokan yang seimbang dengan orang tua dari sekte jalan dan yang lainnya. Gangguan eksternal sekecil apapun akan menyebabkan semua upaya mereka menjadi sia-sia. Ekspresi Cao Yu pucat pasi. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga telah melakukan yang terbaik tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh langkah gila Lindong. Bang! Cahaya petir dengan liar mengalir di atas penjara segel hitam. Segera, seluruh tempat bergetar. Setelah itu, Cao Yu melihat banyak garis retakan mulai muncul di penjara segel itu. Ini sudah berakhir. Hati Cao Yu langsung tenggelam ketika garis retakan itu muncul. Dia sadar bahwa operasi wilayah Shuan Barat mereka kemungkinan akan berakhir dengan kegagalan kali ini. Alasan utama kegagalan itu sebenarnya karena seorang lelaki kecil, yang hanya berada di 4 tahap Yuan Nirvana. Sosok manusia hitam kabur itu bertabrakan dengan keras ke penghalang cahaya. Mata sedingin es Lindong samar-samar memiliki jejak kebiadaban saat dia berdiri di depan sosok itu, sementara tinju naga hijau yang berisi kekuatan mengerikan mengalir tak terkendali ke sosok hitam pekat seperti badai. Bang! 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 Banyak suara panas yang berdebar-debar terdengar dari sosok itu. Semua orang bisa melihat riak melingkar yang menyebar dengan cepat pada penghalang cahaya di belakang sosok hitam itu. Lindong saat ini persis seperti iblis gila. Moling, Liu Bai dan yang lainnya juga tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Jelas, itu juga pertama kalinya mereka melihat Lindong yang biasanya tenang bertindak dengan kegilaan seperti itu. Riak energi yang menyebar. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.